Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian yang berada di SMA Negeri 1 Sinjai. Eh, Hari ini sedikit saya mau menyampaikan motivasi atau nasihat tentang Al-Quran. Jadi sedikit pengalaman teman-teman sekalian, adik-adikku tercinta yang ada di SMA Negeri 1 Sinjai. Kalau saya dulu waktu masih sekolah di SMA Negeri 1 Sinjai, pernah dengar salah satu atau seorang ustadz mengatakan bahwasanya orang yang merutinkan membaca Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kebiasaannya, dalam hal ini menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya setiap hari, maka itu insya Allah otaknya akan lancar. Segala pelajaran yang dia pelajari itu cepat masuk. Maka saya buktikan itu dengan merutinkan membaca Al-Quran sebelum belajar. Nah, apa yang terjadi? Ternyata betul memang apa yang dikatakan Ustaz tersebut. Setiap saya mau belajar, saya baca Al-Quran dulu. Dan setelah saya baca, kemudian baca buku, Masya Allah itu cepat sekali masuk pelajaran. Apalagi kalau mau masuk ujian atau ulangan besoknya, biasanya cuma 1-2 kali kita ulang-ulang, bisa dihafal. Kemudian juga orang yang rajin baca Al-Quran itu tidak ada ruginya, di mana-mana dimuliakan teman-teman sekalian. Lihat saja orang yang masuk ke perguruan tinggi, perguruan tinggi mana sekarang, bahkan UI, UGM, perguruan tinggi yang terkenal menerima siswa-siswa yang hafiz, menerima bebas tes ya, yang menghafal Al-Quran. Di mana-mana dimuliakan. Bahkan di sekolah saja beda perlakuannya orang yang lancar bacaan Al-Qurannya dengan orang yang tidak, dibedakan oleh guru-guru. Jadi teman-teman sekalian, jadikan Al-Quran sebagai kebiasaan kita, pedoman kita setiap hari ya. Dibaca itu meskipun masih terbata-bata, meskipun masih kurang lancar, ya tetap belajar. Karena kabar gembira untuk teman-teman adik-adikku sekalian, bahwasanya orang yang mau belajar, orang yang masih terbata-bata tapi ada keinginan untuk belajar Al-Quran, itu pahalanya ternyata melebihi orang yang lancar membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, orang yang lancar baca Al-Qurannya itu bersama para malaikat, sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran namun ada keinginan dalam hatinya untuk lancar, itu mendapatkan 2 pahala. Kalau yang lancar 1 pahala, yang terbata-bata tapi ada keinginan untuk lancar 2 pahala, mengalahkan yang lancar teman-teman sekalian ya. Jadi itu, jadikan Al-Quran sebagai kebiasaan kita. Terakhir teman-teman sekalian, sering saya katakan kepada teman-teman yang saya ajak juga di sekolah lain, bagaimana cara kita membahagiakan orang tua. Ada yang mengatakan berbakti dengan mematuhi segala perintahnya, rajin membantu kedua orang tua di rumah, cuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Namun cara yang paling tepat, cara yang paling ideal untuk membahagiakan orang tua adalah dengan belajar Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, terlebih menghafalkannya. Karena orang tua mana yang tidak bahagia, tidak gembira hatinya ketika melihat anaknya itu rajin, pintar, lancar bacaan Al-Qurannya ya. Kita lihat misalnya ada yang lancar baca Al-Qurannya, dikatakan siapa itu anak yang Masya Allah lancar bacaannya, apalagi menghafal, di mana-mana dimuliakan. Terlebih nanti di akhirat teman-teman sekalian, dimana ketika orang-orang saat itu telanjang bulat, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu telanjang bulat. Kemudian semua orang dari manusia pertama sampai manusia akhir berkumpul, tidak ada matahari didekatkan di atas kepala tanpa ada naungan ya, dekat sekali. Saat itu semua orang ada yang keringatnya sebagian ada yang keringatnya di mata kaki, lutut,
leher, bahkan ada yang tenggelam gara-gara keringatnya. Tapi di mana saat itu orang mementingkan dirinya sendiri, ada satu kelompok, satu jenis manusia yang justru mendatangi kedua orang tuanya, di mana pada saat semua orang pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing, justru orang ini mendatangi kedua orang tuanya, di mana pada saat itu semua orang tidak berpakaian telanjang bulat, namun justru orang ini datang dengan membawakan pakaian kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Satu lagi bahkan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Siapakah itu? Itu adalah para penghafal Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang tua mana yang tidak bangga ketika anaknya seperti itu, ketika sang anak ini Masya Allah memberikan pakaian kemuliaan, memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Di dunia ini saja teman-teman sekalian, ketika ada seorang raja yang memakai mahkota, bangganya luar biasa, apatah lagi nanti di akhirat. Ya, itu teman-teman sekalian, sedikit dari kami tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.